Mungkin belum banyak masyarakat Indonesia yang tahu dan memahami tentang peran dan fungsi polisi satwa dalam tubuh kepolisian negara Republik Indonesia. Meskipun tugasnya memberikan bantuan teknis kepada polisi lainnya, tetapi peran dan fungsinya sangat strategis dan penting. Tamu negara setingkat kepala negara, kepala pemerintahan atau raja, setelah pesawatnya mendarat di bandara belum akan keluar pesawat sebelum detasemen anjing pelacak atau K9 menyatakan clean and clear. Hal ini dilakukan untuk mensterilisasi bandara atau tempat-tempat pertemuan kenegaraan. Polisi Satwa sendiri berdiri sejak 4 Juli 1959 dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan merupakan salah satu direktorat di lingkungan Bahar Kampolri dengan nama Direktorat Polisi Satwa. Direktorat Polisi Satwa bertugas untuk memberikan bantuan teknis kepada petugas polisi lainnya yang terdiri dari detasemen K9 atau polisi anjing pelacak yang meliputi kriminal, handak, narkotik, SAR, tangkal cegah, PHH, dan detasemen turangga atau polisi berkuda. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh tentang apa saja peran, tugas, dan fungsi dari Polisi Satwa, saat ini kita sudah bersama dengan Brigjen Pol Haryanto, Direktur Polisi Satwa Bahar Kampolri di studio siang ini. Selamat siang, Pak Hari. Selamat siang. Ya. Pak Hari, ini menarik, mungkin bagi masyarakat sipil begitu yang mereka ketahui polisi mengamankan masyarakat, ketertiban dan keamanan, senjatanya ya mungkin ada senjata yang biasa kita lihat begitu ya, tapi ini sebenarnya partner sekaligus senjatanya adalah satwa. Sebenarnya kapan kita bisa melihat polisi satwa ini bertugas? Karena jarang-jarang loh, Pak. Iya, memang polisi satwa ini bertugas. Sebetulnya setiap hari dia bertugas. Setiap hari bertugas? Setiap hari bertugas. Cuman kebetulan aja Mbak nggak lihat. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu gitu ya. Sebetulnya dia tiap hari bertugas. Namun dia ada tugas-tugas khusus memang. Tugas khusus itu yang memberikan bantuan teknis kepada kepolisian lainnya. Yaitu fungsi-fungsi lain. Karena di dalam Polsatwa ini sendiri tugasnya itu memberikan bantuan teknis. Namun di luar itu kita juga melakukan pembinaan terhadap satwa-satwa kita sendiri. Karena kita tidak hanya di Mabespori saja, tapi di seluruh Polda kita juga punya unit-unit satwa. Itu 34 Polda itu ada semua. Lalu di Polres juga kita ada 59 Polres. 59 Polres itu ada unit satwanya juga. Ya. Nah, tugas-tugasnya itu antara lain kalau untuk Polsatwa itu antara lain memberikan patroli, bantuan patroli, ya, patroli dengan satwa, dengan bawa K9, dengan berkuda. Nah, itu sering kita kita laksanakan patroli di tempat-tempat keramaian. Kalau kuda kan harus seperti itu karena memang kan hewannya cukup besar. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini berarti bantuan teknis. Tepatnya begitu di kondisi atau seperti apa sih patroli yang kita bisa melihat polisi ini membawa anjing K9, menunggangi kuda, tetap jarang gitu loh, Pak. Kalau misalnya mungkin di Jakarta saja, mungkin lebih jarang lagi begitu kan kita bisa melihat polisi-polisi satwa ini. Mungkin kalau yang kuda lebih jarang kita lihat ya untuk bertugas ya, tapi tetap bertugas tiap hari lah, namanya juga polisi kan. Gimana tuh, Pak? Teknisnya kalau untuk teknisnya ya, kalau untuk patroli misalnya K9 itu kita setiap hari. Pagi, ya, siang dan malam. Tidak harus melacak sesuatu. Nah, dia patroli. Kita bekerja sama, kita membantu ke Polres-Polres. Misalnya kayak di Depok, yang kita di Depok, kebetulan kita berada pusat kita di Depok. Kita ke Polres Jakarta Timur dengan Polres Depok gitu ya. Kita melakukan patroli di mana kita berkoordinasi dengan Polres, di mana yang perlu kita lakukan patroli-patroli. Ya, nanti dari Polres akan memberikan wilayah-wilayahnya di mana. Itu misalnya seperti itu. Ya, kalau berkuda kita yang paling sering kita sebetulnya kalau Car Free Day itu kita pasti ada. Wah, Car Free Day ya. Car Free Day biasa di HI itu, di Bundaran HI ya. Kebetulan mungkin waktu itu nggak lihat aja. Ya, itu ada kita ya, itu hadir di situ. Atau pada saat kita diminta oleh
pas pampres, Ya. ada kunjungan-kunjungan dari kenegaraan, tamu-tamu negara. Baik. Itu kita untuk pasukan berkuda kita diminta untuk ikut di dalam protokolernya Istana Negara untuk dalam rangka penyambutan tamu-tamu negara. Yang terakhir kemarin Perdana Menteri Jepang. Ya. Iya, cuman karena sedang situasi COVID, Pandemi juga. jumlahnya dikurangi dari biasanya 12 ekor, sekarang 3 ekor. Ya, ya. Namun pada saat mau acara 1 jam sebelumnya hujan turun, jadi memang kita tidak Oke, bisa ya. berarti ini koreksi kalau saya salah, saya membacanya adalah ini tidak hanya sebagai pengamanan patroli, tapi juga ingin menampilkan sosok lain yang lebih menarik dari kepolisian begitu Iya, ya. gitu. Oke, tapi kalau tadi saya sempat lihat poluannya kayaknya nggak banyak, Pak. Ini ada spesifikasi tidak kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki dari personil, Iya. karena kan yang dihadapi ini binatang loh, Iya, nggak bisa berbicara tapi tetap punya perasaan dan naluri lah begitu kan. Punya karakter ya. Punya karakter juga. Jadi di tempat kita di Pol Satwa sendiri itu sudah mempunyai khusus yang sekarang dia bertugas sebagai pawang K9 atau K9 dan aswasada ya, kita sebut aswasada. Kalau yang untuk aswasada itu ya pawangnya kuda lah, joki lah gitu ya. Keren banget ya. Oh, joki itu tapi aswasada kita sebut. Kalau kudanya kita sebut turangga. Turangga. Namanya udah ya, keren. udah tahu ya turangga itu kuda gitu ya. Nah, kita ada 20 orang poluan. Yang 10 itu di K9, dia pawang K9, yang 10 orang di Turangga. Itu untuk yang bertugas di Kelapa 2 saja? Yang bertugas di Kelapa 2 nih, yang di Kelapa 2 ya, yang di pusat. Nah, mereka tuh sebelum masuk menjadi pawang, ya kita rekrutnya dari Bintara Umum yang lulus dari pendidikan di SPN. Ya kita tarik nanti dari Mabes Polri, ditarik ke Pol Satwa, ditempatkan di Pol Satwa, dan mereka di psikotes. Nah, di psikotes dulu, ada minatnya apa segala macam kan ketahuan dia. Nah, nanti baru kita tempatkan mereka di. Dan ada pelatihan. Ada pelatihannya. Kan ini umum ya, dia nanti ya? akan masuk di pendidikan pelatihannya di Ditbang Pers, spesialis untuk satwa, pawang satwa. Nah, kita punya tempat pendidikannya di Cikeas, di bawah Subditlat. Itu ada di Cikeas khusus. Jadi di sana untuk mendidik. Untuk pelatihan personil-personil yang memang akan masuk di Direktorat Polisi Satwa. Berarti ini bisa dilihat dong. Kalau saya mungkin lebih dekatnya atau lebih tertariknya dengan hewan K9 atau anjing, nanti akan dilihat dan dilatihnya lebih spesifik ke anjing atau ke kuda begitu ya. Oke, ini menarik. Nah, sejauh ini selama ini kalau tidak salah tadi dari tahun 1959 bentuknya, tapi 52 itu sudah dirintis. Oke, direktorat ini sudah ada. Ada. Kasus-kasus apa begitu Pak? Mungkin ada kasus-kasus besar yang memang sudah ditangani oleh polisi satwa dan ternyata penyelesaian kasus atau proses penyelidikan ini justru bantuannya cukup besar ya karena K9 atau dari teman-teman polisi dari Turangga sendiri, aswasada. Jadi karena tadi tugas kita adalah bantuan teknis, kita diminta bantuan oleh fungsi utama polisi lainnya. Misalnya reserse, kita kerjasama dengan Bareskrim Polri ya di Direktorat 4 Satgas Merah Putih Narkotika. Ya, seperti itu kita diminta bantuan untuk melacak tentang narkotik. Ini yang kemarin terakhir itu ada 195 kilo sabu-sabu itu yang dikemas di dalam karung jagung. Oh, jagung. Nah, itu ya, itu kemarin terakhir tuh. Di samping itu kita juga apabila terjadi bencana alam, ini kasus-kasus besar ya, bencana alam seperti tsunami, tanah longsor ataupun banjir bandang, itu kita juga diturunkan K9 kita. Karena memang kita punya pelacak untuk SAR. Itu untuk SAR ya. Dia ada dua, yaitu yang khusus untuk USAR ataupun yang melacak orang yang masih dalam keadaan hidup. Karena itu ada kejadian misalnya seperti gempa bumi. Lalu gedung itu runtuh. Ada orang di dalam gedung. Ya. Untuk mencarinya itu menggunakan K9. K9 spesialis USAR. Yang dia mencari orang yang masih hidup dalam
apa namanya kejadian kondisi tersebut. bencana atau Iya. proses Pencarian Iya. ya. Oke, evakuasi begitu ya Evakuasinya biasanya dia untuk yang bencana. mencari. Nanti dia kalau menemukan ada orang di bawah runtuhan gedung itu dia akan menggonggong lah, memberitahukan. Nah, baru Baik. diadakan pencarian oleh mungkin Baik. selanjutnya. Ternyata untuk K9 saja spesifik nih ya. Ada Ya, yang memang ya, khusus bencana ataupun kesar. Betul. Ada juga yang memang untuk narkotika, Ya. penyelidikan kasus-kasus begitu. Iya, ada lagi yang untuk bahan peledak. Bahan peledak juga Dia ada. mendeteksi bahan peledak. Wah. Jadi apabila misalnya di satu tempat dicurigai ada bahan peledak di situ, anjing yang akan di Ini jangan-jangan ini pertanyaan awam saya Iya. ini jangan-jangan binatang-binatang ini juga punya pangkat tersendiri lagi, Pak. untuk pangkat nggak dikasih pangkat, nanti nyaingin. Tapi maksudnya mereka punya level untuk Iya. pengetahuan atau itu tadi kan karena mereka Iya. punya tugas yang spesifik begitu Iya. kan, ada jihandak, ada Iya. SAR, ada juga untuk Direktorat Narkotika juga Iya, mereka betul. kerjasama begitu kan. Iya. Bahkan kita ini termasuk di dalam tim Inasak. Oke. Jadi kita dengan Basarnas itu satu tim yang telah mendapatkan satu sertifikat medal ya. Jadi di dalam di dalam bantuan SAR Indonesia sekarang bisa membantu Polisi satu bisa memberikan apabila ada kejadian di negara-negara lain, Indonesia bisa membantu. Baik. Karena ini adalah di bawah badan satu lembaga pertolongan tadi, ya SAR tadi. Kita masuk dalam satu tim dan itu sudah diakui oleh dunia internasional. Gitu. Jadi kita bergabung dengan Basarnas sebagai leadernya. Baru di situ ada dari Bahar Kampori yaitu Polsatwa sendiri dengan anjing K9-nya yang untuk Yusar tadi, pencarian yang untuk gempa bumi seperti evakuasi itu, ataupun evakuasi bencana. segala macam, baru dengan para medisnya. Nah ini sudah Indonesia sekarang sudah bisa memberikan Diakui juga bantuan, oleh diakui. dunia. Misalnya ada Oke. kejadian di Turki misalnya ya, Baik. ada gempa bumi ya, terjadilah runtuhan gedung-gedung di sana. Indonesia boleh membantu ke sana. Dan sejauh ini sudah ada kerjasama seperti itu atau Indonesia diminta bantuan untuk mengirimkan personilnya atau tim dari polisi satwa ke luar negeri untuk membantu itu? Ya, itu kita Dijawabin di nanti bawah. Pak. Oh, Jawabin ya. nanti Pak. Di Oke. segmen berikutnya kita masih ada 2 segmen. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Langsung akan kami lanjutkan usai jeda.